Puji Tuhan, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Reza Nusi. Pada Bapak Pendeta Reza Nusi, disilakan. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat kita bertemu. Kita bersama ada di tempat ini adalah untuk mengucapkan syukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu kesempatan, suatu ibadah yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita perhatikan bagaimana penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh orang tua kita. Mari kita sama-sama doakan dan kita sama-sama melangkah sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan, sehingga kita boleh sama-sama menaruh harapan kepada Tuhan, sehingga Tuhan pakai melalui kehidupan seorang hamba Tuhan yang sudah banyak memberikan contoh kepada kita semuanya. Sesuatu yang membangun kita semuanya. Karena terus terang saudara, kita harus ada di dalam kondisi yang stabil. Kita berada hari-hari ini bukan sekedar hanya komunitas tertentu saja yang menyatakan suatu kemenangan, bukan itu. Tetapi kita mau bersama bersyukur untuk suatu kesempatan yang indah. Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan mewujudkannya tepat pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai acara ibadah syukur pada sore hari ini. Saya mewakili keluarga besar Bapak Pendeta Gert Palim mengucapkan selamat datang kepada seluruh hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya percaya kita semua diberkati lewat acara pada hari ini. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti doa pembukaan. Sebelum kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan, doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Revi Rompas. Kepada Bapak Pendeta Revi Rompas, disilakan. Mari rekan-rekan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Yang Maha Besar, Tuhan Allah kami, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami diundang ya Tuhan dan ada hadir di sini bersama-sama ya Tuhan untuk turut mendengar pada ibadah syukur ini isi bagi Kepri ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami yang ada pada sore hari ini ya Tuhan, kami rindu agar supaya pekerjaan Tuhan di Kepri mengalami kemajuan ada waktu-waktu hari-hari yang akan datang. Sebab itu ya Tuhan, pada sore yang berbahagia ini ya Tuhan, kami hadir di sini dan kami siap mengikuti acara ini dari awal pertengahan sampai selesai. Dan urapan Roh Kudus ada atas tempat ini dan pelayan-pelayan-Mu yang telah ditunjuk ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa, dan kami buka keseluruhan rangkaian ibadah ini, pelayanan ibadah syukur ini dari awal sampai selesai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan saya percaya ini merupakan anugerah Tuhan juga bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu pujian yang berkata, Tuhan, Kau sungguh baik. Puji Tuhan. Hari-hari yang telah kulalui. Puji Tuhan. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di
membuat kita terus kagum dengan kebaikan Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita akan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Gembala, kita semua mau bersukacita dalam pujian kita. Aku melupakan segala yang ada di belakangku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengharapkan hidupku padanya di hadapan
akan dikuatkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus untuk terus ada di dalam pelayanan, untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Giat Palit. Namun sebelumnya, saya ingin kita menyanyikan pujian yang berkata mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sesali
doa untuk renungan pada sore hari ini. Janjimu kan tepat, hanya teguh, sampai ku dapat kau. Haleluya. Dari tempat yang maha tinggi, Gembala Agung Tuhan kami Yesus, kami percaya Tuhan merekam apa yang keluar dari mulut kami, puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kesempatan bagi kami hamba-hamba-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kehendak Tuhan berfirman saat ini Tuhan. Kami kesempatan ini kami percaya mau-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu gereja Tuhan akhir zaman ini. Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi patokan dasar kami, pondasi kami, kokoh melayani Tuhan, teguh kuat sampai Engkau Tuhan kehendaki bagi kami melayani-Mu, mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap bersyukur dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara semua dan teman-teman rekan-rekan sepenanggungan dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Sebetulnya pertemuan ini sudah direncanakan lama. Maksud saya pakai istilah direncanakan, maksudnya dimulai dengan kasesenan ya, sehubungan dengan berpulangnya Ibu Gembala, dan kemudian juga ada rencana untuk persekutuan hamba Tuhan Sebintan yang mestinya diadakan di ruang ibadah yang disebut upper room, di ruang atas tempat pelayanan dari Pak Bencer. Tetapi kemudian kita semua tahu bahwa tiba-tiba ada apa yang namanya PPKM ya. PPKM ada istilah yang lebih serem, darurat. Berarti memang dalam keadaan darurat. Maka semua rencana itu kami pending sebetulnya. Kami tidak batalkan, kami pending, dan tibalah pada waktu yang tepat, dan ternyata waktu itu adalah hari ini. Sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi dikatakan renungan, jadi saya harus mulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya bukan berkhotbah, tapi saya ingin bacakan ayat tempat saya berpijak sejak menjadi hamba Tuhan. Dan ayat ini memang menjadi pilihan saya sejak di sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab
Waktu itu saya masih ingat, dimulai dengan hari Senin tanggal 3 Januari tahun 1955. Jadi kalau dihitung mundur memang cukup banyak tahun. Dan saya tahu sejak dari saya di sekolah Alkitab itu sampai dengan sekarang penuh waktu. Tidak ada waktu kosong, tidak ada di dalam pelayanan. Penuh, saya maksud penuh waktu 100% di pelayanan. Karena begitu selesai, kami terus berangkat. Tidak usah saya cerita detailnya. Berangkat ke pelayanan. Nah, ini ayatnya. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ternyata tadi sudah dinyanyikan. Begini bunyinya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan. Ini yang paling sedap. Sedap tetapi juga paling menderita. Menderita tapi ada penghiburan dari Tuhan. Saya ulangi, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Memperoleh hadiah, bukan kedudukan, saudara. Karena pada zaman itu tidak ada dalam pikiran yang namanya kedudukan atau posisi. Berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Dan yang memberi hadiah, saya yakini bukan dari organisasi. Jadi memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah. Kalau saya meyakini bahwa panggilan Allah kepada saya suatu yang unik, luar biasa, terlalu panjang untuk diceritakan. Panggilan Allah kepada saya melalui orang tua memecat saya atau tidak mengakui saya sebagai anak. Hanya karena saya bukan berbuat jahat, hanya karena saya jadi orang Pentakosta. Ditambah lagi sudah jadi orang Pentakosta, sekolah Alkitab pula. Itu kononnya, bahasa mereka kononnya mau jadi pendeta, menjadi pandita gitu. Dan itu di papa saya itu alergi dan saya diusir. Pada waktu saya diusir, tidak boleh lagi tinggal di rumah, tidak boleh makan di rumah. Itulah yang meneguhkan tekad saya bahwa saya serahkan sepenuh hidup saya kepada Tuhan. Dan buktinya dari hari itu sampai dengan hari ini kalau dihitung mundur sudah lebih dari 65 tahun, 100% dalam pelayanan. Tidak sekalipun Tuhan lupakan saya. Manusia ada juga yang melupakan, tetapi yang memanggil saya tidak pernah melupakan. Itu sebabnya saya mengucap syukur. Nah, sekarang saya ke pokok acara, visi bagi Kepri. Kenapa jadi begini? Karena ada juga pemikiran-pemikiran bagaimana kalau kita bikin deklarasi, mendeklarasikan, kayaknya terlalu emosional itu bagi saya, terlalu menggebu-gebu, dan kayaknya kita harus lebih renungkan kata deklarasi dengan visi. Kalau bilang deklarasi belum waktunya juga. Belum pada waktunya, dan juga bisa dianggap mentau malu gitu, bisa dianggap malu-maluin. Itu sebabnya dalam pembicaraan saya dengan Pak Beja seperti itu.
berilah saya kesempatan untuk menceritakan visi. Visi itu begini. Saya sadar, saya tahu usia saya sudah, saudara tahu usia saya sampai dengan Juni kemarin sudah 87. Orang dunia bilang, orang Manado bilang sobau apa? Sobau tanah. Artinya semua hampir mati gitu loh. Itu kasarnya. Tetapi kemudian saya berdoa. Waktu itu masih ada ibu, masih ada tante, masih ada oma. Kami bincang-bincang. Ada satu bahasa yang oma tinggalkan kepada saya. Dia bilang, kalau Tuhan mau, kenapa tidak, gitu ya. Kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Karena kalau Tuhan mau, berarti Tuhan beri jaminan, terutama kesehatan. Seperti itu. Nah, oleh anugerah Tuhan, saya ada seperti yang saudara lihat sekarang. Oleh anugerah Tuhan, saya tidak bilang hampir, saya tidak bilang tiap hari, tapi empat kali dalam seminggu saya berolahraga jalan kaki, masih bisa jalan 5-6 kilo sekali olahraga, dan orang bilang nggak bahosa. Waktu saya divaksin, ditanya kalau jalan 100 meter bagaimana jantungnya? Saya bilang rasanya tidak apa-apa, dia tenang-tenang di dalam. Ya. Jadi oleh karena itu saya langsung divaksin seperti itu. Bukan membanggakan diri, saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Hanya saya bagikan ini. Oleh karena itu saya merasa Tuhan masih beri, seperti yang tante bilang, kalau Tuhan mau, kenapa tidak, gitu. Nah itu yang menantang saya. Kemudian juga saya dapat dukungan dari anak-anak. Paling kuat dukungan dari anak-anak. Ya, gitu. Jadi saudara mengerti maksudnya. Ya, dukungan macam-macam lah, dukungan moral, dukungan itu juga, dukungan yang itu yang tidak usah disebut, ya. Nah, dengan itu saya lalu bermaksud bagikan visi. Visi saya adalah pertama melihat GPDI Kepri ini ke depan. Kemarin sampai hari ini jalannya bagus, tidak ada alasan untuk bilang jelek, ya. Tetapi ke depan saya melihat ada tenaga-tenaga yang sangat potensi, yang kita sebut kaum milenial kita. Di Kepulauan Riau ini, saya perhatikan ini yang salah satu terbayang kepada saya, lihat bahwa kaum milenial ini ya sangat potensi untuk GPDI ke depan. Hanya karena regulasi GPDI membuat yang milenial ini tak punya kesempatan, bukan tak punya kesempatan, tidak diberi kesempatan. Oleh karena itu, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan kehendaki, ke depan GPDI perlu berdayakan milenial ini. Mungkin sedikit menerobos regulasi, tetapi kalau kita letakkan pada panggilan Tuhan, saya rasa semua akan bisa terlaksana. Gitu. Kita tidak melawan regulasi ADART, oke, semua baik, cuma penerapannya yang perlu kita lihat, ya. Saya ulangi,
Di sini ada beberapa, dan yang tidak datang anak-anak kita. Rekan-rekan yang ada sebagian besar kalau bicara dengan saya, ya Om, ya Opa, kami masih muda. Saya bilang, siapa bilang anak masih muda? Umur kepala 5 bilang masih muda. Memang kalian anak-anak, tapi bukan. Memang kalian anak-anak, tapi bukan kekanak-kanakan. So basar-basar, so lebih kuat dari orang tua. Nah, itu sebabnya mudah-mudahan Tuhan tolong supaya YPDI ke depan akan lebih memberdayakan, lebih memberdayakan, apa itu yang keberapa itu? Ya, pemberdayaan, lebih memberdayakan, ya, jangan salah. Nanti kaum milenial kita mau dibodohin, bukan? Diberdayakan, dipakai, digunakan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk YPDI ke depan. Itulah yang mendorong. Cuma kalau tidak ada yang memotori, kalau tidak ada yang yang berani bayar harga, katakanlah gitu ya, bukan harga uang, yang berani korban perasaan, bisa dimaki-maki, bisa maka potensi itu tetap terpendam. Nah, itulah sebabnya saya memberanikan diri, kalau Tuhan berkenan, akan bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan kita rangkul kaum milenial ini supaya mereka diberdayakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ada banyak di antara kita harus belajar dari kaum milenial. Saya pernah kemana-mana, tidak usah sebut. Saya kemana-mana, saya dengan Alkitab elektronik pada waktu itu sempat jadi korban perasaan, menderita juga. Sebab saya sudah menggunakan Alkitab elektronik lebih dari 20 tahun. Ya, ini ada Frankie yang mengajar dan yang menunjuk alat-alat itu. Pada waktu saya menggunakannya, wah, saya diejek, dibilang itu barang najis, itu barang tidak bagus, itu barang itu. Saya pernah ke suatu tempat ketika saya jinjing laptop, mereka bilang, pakai laptop itu najis itu. Gitu. Sementara zaman ini zaman teknologi, dan itu ada di tangan kaum milenial kita. Jangan kita jadi bodoh. Saya rasa itu ya sudah bisa ditangkap visi saya, ya, dan saya kemudian nanti akan dilanjutkan dengan video. Terima kasih saudara mendengarkannya dan terus mendoakannya, terus bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Shalom, saya Pendeta GF Palit. Pada kesempatan ini ingin menyapa rekan-rekan dalam pelayanan dan sekaligus akan membagikan atau menyampaikan visi untuk Kepulauan Riau. Dasar Alkitab adalah Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Saya kutip dan saya bacakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi
ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan. Saya ulangi, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filosofi logo yang ditampilkan adalah 3 generasi Pantekosta. Generasi perintis sebagai panutan dan akar yang kuat. Generasi pemurid yang bekerja optimal. Dan selanjutnya generasi penerus yang berdampak signifikan. Visi saya ingin mulai dan menyampaikan melalui kepemimpinan semua hamba Tuhan dan jemaat dibina untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Jumlah serta dampak kepada lingkungan, kota, bangsa, dan bahkan dunia untuk perluasan kerajaan Allah. Ya, saudara dan rekan yang saya kasihi, visi ini didasarkan pada beberapa istilah yang diambil dari press on. Yang pertama, P, purpose atau tujuan. Pribadi, jemaat lokal, serta organisasi gereja akan bertumbuh. Ya, bertumbuh sehat bila digerakkan oleh tujuan. 5 tujuan jemaat lokal yang dapat jadi panduan adalah penyembahan, persekutuan, pemuritan, penata layanan, dan yang terakhir adalah misi. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Selanjutnya, relevan. Pemimpin harus menjadi contoh dalam hal menjadi relevan terhadap jemaat Tuhan. Mengandalkan kuasa Roh Kudus, penyembahan dan pelayanan firman dikemas secara relevan dengan kekinian. Mode daring tidak lagi dipertentangkan. Lukas pasal 5 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Berikut masih tentang misi, yaitu saya lanjutkan dengan jangan beri ikan, melainkan berikan alat pancing dan ajarkan memancing. Pemimpin yang baik memobilisasi jemaat misional untuk menopang jemaat perintisan dan melatih jemaat mandiri untuk menjadi misional. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Berikut, keamanan atau security. Rasa aman sejati hanya ada pada Tuhan, tidak pada yang lain. Rasa aman sejati hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus, majikan kita yang setia. Posisi ukuran jemaat
serta koneksi akan memberikan rasa aman palsu. Semua program tidak boleh digunakan untuk mengekalkan kekuasaan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-8. Selanjutnya adalah ketulusan. Ketulusan hati mutlak bagi setiap hamba Tuhan agar pelayanan berkenan pada Tuhan dan berdampak bagi lingkungan. Berpijak pada ADART, semua keputusan juga harus diambil dengan dasar ketulusan hati. Ibrani pasal 10 ayat 22. Optimisme. Tantangan adalah kesempatan bagi kepemimpinan untuk memberikan teladan bahwa selalu ada pengharapan. Di level kedewasaan rohani dan karakter apapun seorang hamba Tuhan berada, harus ada sikap optimis bagi perubahan ke arah kebaikan. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Selanjutnya mengenai kebaruan. Jangan berhenti di keberhasilan masa lalu. Perubahan selalu terjadi dan Tuhan sendiri melakukan perkara-perkara yang baru. Ini semua ada di pundak generasi penerus yang terus memberi diri dimuridkan. Kita baca dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Rekan-rekan, saudara yang saya kasihi, kepada ungkapan visi berlari-lari kepada tujuan dalam usia saya yang tidak muda lagi, sebagai bagian generasi perintis, visi Tuhan tetap berkobar di hati saya. Semua ini adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, khususnya di GPDI Kepulauan Riau. Amin. Dalam satu periode nanti dia kasih pada anak. Nah, ada itu apa? Oh, itu hoax itu. Oh, nanti DP wakil semua atau semua nggak ada. Kita bukan mencari kedudukan. Kalaupun opa jadi terserah. Opa punya doa siapa dia mau tunjuk, siapa dia mau tunjuk, terserah opa. Yang pasti tidak ada yang ada ikatan kontrak jalan 1 tahun. Enggak, kita doakan, bahkan kita doakan opa terus umur panjang dan menggir. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terus sehat, umur panjang, ya. Kita berdoa bukan cuma umur panjang, kita berdoa sehat dan umur panjang. Dua-dua harus jalan. Kita doa sehat, umur panjang, sehingga tahun 2022 kelak nanti opa bisa mendelegasikan semua visi-visi ini. Oleh sebab itu jangan ada dengar kata-kata hoax mengenai oh ini dia ada rencana. Nggak ada, tidak ada itu, tidak ada. Ya, bahkan saudara ada yang menunggu-nunggu, sabar-sabar. Kenapa? Kita tunggu dulu. Kan calon opa. Jadi kita tunggu. Kenapa tunggu? Kan so umur. Siapa tahu? Bayangkan, sudah membayangkan hal-hal. Jangan pernah bayangkan begitu. Nanti dia duluan yang tinggi. Jujur saudara, jujur. Ya, jadi saudara yang kasih dalam kesempatan hadir pada saat ini, kita tangkap visi ini, kita dukung, dan opa benar-benar adalah satu tokoh GPDI yang aset kita
untuk menjadi suatu harapan kita untuk mentata kembali Kepri ini menjadi Kepri yang semakin baik. Kita nyanyi satu lagu, kiranya Engkau memberkati aku. Ini doa Yabes. Dan menjadi doa kita supaya Tuhan berikan Opa sehat dan umur panjang, dan menjadi keinginan kita supaya Opa memimpin Kepri ini ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau sebagai tanda kami memberkati dan mendoakan belas kasihan buat Tuhan. Engkau berfirman, mintalah maka akan diberikan. Maka pada sore ini kami meminta belas kasihan Tuhan. Dan hari ini kami meminta supaya Tuhan berikan Opa kesehatan, kekuatan, sebagaimana berkat yang Tuhan telah berikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel yaitu Yakub. Maka berkat yang sama, visi yang itu yang telah dinyatakan Tuhan berikan kepada kita. Adalah kesehatan, kami bersahati di sini. Adalah kesehatan, kekuatan, umur panjang, perlindungan, pemeliharaan Tuhan diberikan kepada orang di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga visi dan misi untuk membangun Kepri terlaksana. Ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari dengan iman semuanya perkatakan amin. Terima kasih buat tanggapan yang diberikan. Terima kasih Pak Pendeta Boni dan semua. Saya ucapkan terima kasih buat kehadiran rekan-rekan hamba Tuhan menanggapi undangan yang datang dari ayah saya, tetapi diorganisir oleh kami. Dan terima kasih buat kebaikan hati Bapak Ibu sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, dan saya sebagai anak rohani dan juga anak biologis. Ya, hasilnya anak rohani adalah GTDI Bintang Center. Kami menyampaikan satu doa untuk Bapak Pendeta Gayus Palik ke depan untuk melaksanakan misi
dengan satu lagu paduan suara kaum pria GPDI Bintan Center dengan judul Be Strong, jadilah kuat. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagles ascending. Victory is yours when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours.